Selamat sore teman-teman semua yang nonton video ini. Kini Bapak Ustadz Syekh RBT singgah di SPBU Bernun istirahat sejenak. Tak kenal lelah. Asis Weh dan Aceh membuat konten video ini. Jangan lupa pula sama-sama kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Asik Weh yang kosan. Harap dimaklumi bahwa ikan arapaima ada juga di Aceh. Contohnya di kolam galon Bernun ini di Kabupaten Pidi. Dan video ini langsung direkam oleh Asisweh bersama Bapak Ustadz Syekh RBT. Jelas. Perhatikan baik-baik video ini. Apa ada mereka dalam video ini? Jangan sampai mereka bilang konten kapi. Lekas bertaubat biar diampuni dosa. Jika ada yang kurang bermutu dari video ini, mungkin ini kekurangan dari kami, mohon maklumin saja biar tidak salah faham. Mudah-mudahan kita jadi orang yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kisah Abu Nawas yang menipu malaikat penanya di alam kubur. Simak dan dengarkan baik-baik, tonton sampai selesai supaya tidak gagal faham. Selamat menikmati. Dengar dan simak penjelasan dari video pada kesempatan kali ini. Mari kita ambil makna dari kisah Abu Nawas yang menipu malaikat penanya di alam kubur. Abu Nawas memiliki nama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, seorang pujangga Arab yang dilahirkan di kota Ahvaz, Persia, yang merupakan tokoh sufi yang jenaka dan salah satu sufi termasyhur yang suka mengerjai raja dan manusia. Ternyata ada kisah sang sufi Abu Nawas yang juga mengerjai malaikat penanya dalam kubur. Konon Abu Nawas berwasiat kepada istri dan anaknya agar saat dia meninggal kelak diberikan kain kafan yang sudah sangat usang. Demikianlah saat dia meninggal, Abu Nawas dicarikan kain kafan yang sangat usang sebagai pembungkus jenazahnya. Sesaat setelah dikuburkan dan ditalkinkan, ruh Abu Nawas sendiri di dalam kuburnya. Sejurus kemudian datanglah dua malaikat yang akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada sang sufi, yaitu Abu Nawas. Melihat Abu Nawas memakai kain kafan yang sangat usang, kedua malaikat berdebat tentang ruh yang mereka datangi. Satu malaikat meragukan, betulkah lubang kubur yang mereka datangi ini dimasuki penghuni yang baru? Yang satu juga ngotot atau keras bahwa sesuai catatan yang dipegang, kubur yang mereka datangi memang betul baru diisi ruh orang yang meninggal. Keduanya berdebat cukup lama. Keduanya akhirnya memutuskan tetap menanyai ruh Abu Nawas di lubang kuburnya. Malaikat bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Ujar sang malaikat kepada Abu Nawas. Abu Nawas tak langsung menjawab. Setelah hening sesaat, Abu Nawas menyahut, "Apa kalian tidak salah alamat? Lihat, kain kafanku ini kan sudah usang. Berarti aku ini penghuni lama, ya kan?" Kedua malaikat terdiam. Mereka memandangi Abu Nawas di sekujur tubuhnya. Memang kain kafan yang dipakainya sangat usang, namun tanahnya masih baru. Keduanya bertanya-tanya, apa mereka sedang dikibuli oleh si Abu Nawas? Sepintas saat mendengar kisah ini, sosok Abu Nawas yang terkenal dengan aneka kisah jenakanya, niscaya kita akan berpikir bahwa rupanya bukan manusia saja yang dikerjai oleh Abu Nawas. Malaikat pun tidak luput dari keisengannya. Saat hidup saja dia iseng, sampai mati pun keisengannya masih bersambung. Seperti halnya Nasruddin Khoja, Abu Nawas punya banyak wajah.
Ini dalam kitab-kitab yang ditelusuri oleh Profesor Mun'aim Sirri. Dari kisah Abu Nawas dengan kain kafan lawas, ada pesan di balik kisah ini. Setelah dibingungkan dengan pembungkus jenazahnya, para malaikat mendapat pertanyaan balik dari Abu Nawas. Abu Nawas bertanya, "Kalian selalu bertanya siapa Tuhanmu? Izinkan aku balik bertanya, siapa Tuhanmu? Di mana Tuhanmu? Apa tujuanmu hidup?" Kata Abu Nawas, "Kalau kalian bertanya kepadaku pertanyaan-pertanyaan ini, kalian salah alamat." Kenapa salah alamat? Orang yang bertanya siapa Tuhanmu berarti meragukan keberadaannya, bahkan meragukan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa bertanya kepada orang lain siapa Tuhan orang itu, padahal tak sekejap pun, tidak sedetik pun Tuhan itu lepas dari si penanya. Tuhan itu sekaligus penanya, yang ditanya bahkan pertanyaan itu sendiri. Tidakkah kalian lihat, diriku ini adalah diri yang telah kembali sebelum ajal datang. Aku sudah mati sebelum mati. Karena itu, kalau kalian bertanya siapa Tuhanmu pada orang yang telah mati sebelum mati, berarti kalian ini tidak mengenal diri kalian sendiri. Atau yang disebut juga dalam hadis kursi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Aku telah ribuan kali bertanya pada diriku sendiri siapa Tuhanku, di mana Tuhanku. Kehidupan kuhabiskan menjawab dan menghayati pertanyaan-pertanyaan ini. Aku telah mendapatkan jawabannya. Jawabannya justru berbalik kepada si penanya itu sendiri. Jangan-jangan kamu mempertuhankan dirimu sendiri? Bila iya, apa bedanya kamu dengan Fir'aun? Kamu merupakan Fir'aun tanpa singgasana, tapi klaimmu sama saja. Kamu mempertuhankan hawa nafsu sendiri, karena itu kuhabiskan waktuku melawan hawa nafsuku. Kalian para malaikat mana tahu apa itu hawa nafsu? Kami manusia selalu diombang-ambingkan hawa nafsu. Dalam kehidupanku, aku pernah melakukan dosa. Ini digiring oleh hawa nafsu. Lantas aku bertaubat, air mataku bercucuran memohon ampun. Sesudahnya aku menjadi ahli ibadah. Ini pun masih dirasuki oleh hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Merasa sebagai paling ahli ibadah sejagat raya. Nah, apa bedanya dengan kesombongan iblis? Sama kan? Hawa nafsu sangatlah halus. Berbuat dosa bagian dari hawa nafsu. Beribadah pun bila timbul kebanggaan juga diperosokkan oleh hawa nafsu. Kalian rupanya kurang mengamati kenyataan ini. Sebentar. Kenapa kami yang malah kau ceramahi, wahai Abu Nawas? Sergah seorang malaikat. Abu Nawas berkata, mulutku bergerak sendiri. Aku hanya menjadi penyampai pesan. Pesan ini keluar dari apa yang sudah dihayati oleh jasadku dan mengisi seluruh relung ruhku. Tidak penting apa yang terjadi kemudian pada Abu Nawas, yang terpenting adalah pesannya dengan kain kafan usang, bahwa kain kafan usang tak lain adalah simbolisme kematian yang dilakoni sebelum ajal tiba. Inilah pesan utama dari hikmah yang diyakini sebagai hadis oleh kaum sufi, matilah engkau sebelum mati. Dalam kisah Abu Nawas ini, kita selalu diingatkan untuk menjadi mati sebelum mati, yaitu meleburkan hawa nafsu, meleburkan ego diri dan kehendak diri, sehingga Allah akan memanifestasikan sifat kemuliaannya kepada manusia. Jadilah manusia itu berbicara dengan mulut Allah, bergerak dengan gerakan Allah, kaki, tangan, semua atas kehendak Allah, karena dirinya sudah hilang, dirinya sudah tiada, dirinya sudah tidak ada, sehingga sisa ruh yang akan dimanifestasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hawa nafsu kehendak diri lebur, jadilah menjadi istilah mati sebelum mati, atau kesaksianmu akan Allah atau syahadatmu akan sah
apabila hawa nafsu, kehendak diri, dan ego diri lebur. Sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga Anda mendapat hikmah dari kisah Abu Nawas dalam ceritanya yang saling berdebat dengan para malaikat. Semoga Anda mendapat apa pesan inti dari sang sufi yang jenaka dalam kisahnya ini. Semoga menjadi ilmu tambahan buat diri saya dan teman-teman Nusantara. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.